Oke, selamat datang kembali di channel saya Henry SNG guys. Sama seperti biasa, aku ambil video di sore hari sambil nge-record sambil naik sepeda. Oke, di video kali ini aku mungkin mau cerita tentang keluh kesah selama jadi peserta magang. 3 tahun jadi peserta magang ya guys. Karena sekarang udah nggak peserta magang lagi, sekarang udah ganti visa. Kalau kesah peserta magang itu sih tergantung nasib ya. Ada yang gimana ya, ada yang sedih kisahnya, ada suka duka lah. Nah, suka dukanya apa aja sih? Kalau saya selama 3 tahun dari peserta magang itu, di tahun pertama pastinya kesulitan di bahasa ya guys. Apalagi saya kerja di Genba, di lapangan, ngomong pasti harus bahasa Jepang, dan kebetulan perusahaannya gak terlalu dibolehin kebanyakan ngomong bahasa Indonesia. Apalagi kalau kami digabung sesama Indonesia gitu kan, pasti selalu dicui, diingatin jangan sering-sering pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ya bisa juga jadi bahasa Jepang, biarpun itu dicampur-campur, yang penting bisa lah, ngerti kita dan mereka juga ngerti. Nah, duka yang lainnya, yang pastinya jauh dari orang tua, gak bisa langsung, misalnya rindu, gak bisa langsung pulang. Kita harus bisa masak sendiri, nyuci, belanja, ngatur keuangan sendiri. Terus kalau kerjanya berat, jangan ngeluh, jangan minta pulang. Misalnya kita ditempatin sendirian sama orang Jepang, tapi kita nggak kuat karena kerjanya berat gitu, jangan minta pulang, dijalani aja. Apalagi ya, kalau sukanya ya pastinya pas gajian sih. Kalau kita udah gajian, hilang semua capeknya tuh. Kita bisa beli barang apa aja yang kita mau, bisa bantu orang tua, bisa ngurangin beban orang tua. Terus apa ya, barang yang kita impiin selama di Indonesia bisa kita beli. Kita ke kiri dulu ya guys. Ya gimana ya, suka dukanya hampir sama aja sih sama perantau-perantau di Indonesia yang jauh dari keluarga. Ya paling bedanya di sini bahasa sama budaya-budaya di sini. Yang paling sulit sih bahasa. Pengalaman pertama saya sih kendala di bahasa ya. Mereka itu ngomongnya ngomongnya pelan gitu, disesuaiin kayak intonasinya sama kita kan. Nah, ini enggak guys, disamaratain. Gimana selayaknya orang itu ngomong sama orang Jepang. Selainnya sih menurutku sama aja sih suka dukanya perantau itu. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita sambil lihat pemandangan di sore hari.
di pedesaan ya, tepatnya di Isesaki. Aku tinggal di Isesaki. Waktu peserta magang saya tinggal di Takasaki, di provinsi yang sama tapi di kota yang berbeda. Ini sekarang di kota Isesaki, 3 tahun yang lalu di kota Takasaki, provinsi Gunma. Nah, selanjutnya mengenai keuangan, kita harus pandai-pandai mengelola keuangan, guys. Memang waktu gajian, bukan, sebelum gajian kita udah ngitung ya kan, kesini sekian, kesini sekian. Tapi udah gajian, ada aja kebutuhan tiba-tiba dari kampung gitu, kita nggak bisa nolak karena tujuan kita kesini juga buat bantu keluarga kan. Nah, sering berjalannya waktu 3 tahun magang, saya tabungannya kurang, bisa dibilang kurang lah. Jadi jalan keluarnya saya milih lanjut lagi jadi Tokutegino. Itu penyesalan saya selama magang 3 tahun, kurang pandai mengelola keuangan. Takut lagi ada mobil nenek tadi, makanya kebingungan aja. Dikira aku mau ngapain apa. Nah, oh ya, saya baru ingat guys. Dukanya itu kalau pas musim dingin sama musim panas. Terutama buat anak Genba ya. Anak yang kerja di luar, di outdoor, di luar ruangan. Sama juga kayak pertanyaan gini, di dalam ini bukan main. Sama aja kayak di sauna. Panasnya gila. Apalagi di tahun ini kota paling panas itu di Isesaki, mencapai 40 derajat di berita. Isesaki itu tempat saya tinggal sekarang. Nah, itu yang paling sulit sih. 40 derajat kerja di bawah terik matahari. Kalau musim dingin sih di sini nggak terlalu dingin. Musim dingin itu di daerah atas sana, Hokkaido namanya. Di situ paling rendah suhunya minus kayaknya setiap hari. Kalau di sini sih masih normal. Kalau kita sebelum selesai kontrak 3 tahun, misalnya ya jauh-jauh lah dulu, ada terjadi apa-apa sama keluarga kita nggak segampang pulang waktu kita merantau di Indonesia. Kalau pihak perusahaan yang nggak ngasih izin pulang, ya nggak bisa pulang, harus sabar. Ya beda-beda sih, ada juga yang langsung dikasih pulang. Kalau yang punya perusahaan punya hati ya kasih pulang itu. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang, yang penasaran kerja ke Jepang, mentalnya harus disiapin, fisik juga. Di Jepang itu jangan lihat dari foto profil doang. Jangan lihat dari Instastory peserta magang yang di sini atau pekerja yang di Jepang. Manis pahitnya ada sih di mana-mana, sama aja. Apalagi untuk teman-teman adik-adik lah yang tamat SMA langsung pengen kerja ke Jepang gitu, yang tanpa pengalaman kerja. Sama persis kayak aku tamat SMK, pengalaman kerja di pabrik atau di perusahaan apa gitu saya nggak ada. Saya langsung ikut pelatihan, memang nganggur 2 tahun ya gitu,
ikut kuli bangunan di kampung, dan saya ikut daftar ke sebuah lembaga di kampung, lolos, dan akhirnya nyampe ke Jepang ini. Semua berjalan dengan mulus. Ada sih gagal sekali tes bahasa. Oke, sekian dulu vlognya guys. Ini jalan menuju ke asrama saya. Besok atau minggu depan lagi kita lanjut lagi konten yang berikutnya. Habis ini saya mau mandi, masak, dan upload video ini guys. Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Ini jalan menuju asrama saya. Nah ini rumah susun ini. Ini asrama saya guys. Oke, thank you. Arigatou gozaimasu.